Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri Abah Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Haja Muhimmah Falasifah. Yang saya hormati pencetus gerakan Pasti Aksi Literasi Dr. Hanifuddin Mahdun dan Dr. Khairatul Idawati. Yang saya hormati guru saya Ustadz Ahmad Nidhomi, yang saya hormati kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan saya, dan tak lupa seluruh rekan-rekan saya seperjuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Aswaja An-Nahdliyah atau biasa dikenal dengan sebutan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi di Indonesia yang didirikan oleh 3 ulama besar. Nah, ini. Yang pertama yaitu Kyai Haji Wahab Kasbullah, yang kedua yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari, yang ketiga yaitu Kyai Haji Bisri Syamsuri. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 pada saat itu di kota Surabaya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang logo Nahdlatul Ulama. Logo Nahdlatul Ulama dibuat oleh Kiai Ridwan Abdullah atas dasar utusan dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau Kyai Haji Hasyim Asy'ari memberikan pesan-pesan bahwasannya dalam membuat logo Nahdlatul Ulama harus yang orisinil, tidak boleh mencontoh bendera ataupun lambang dari organisasi yang lain. Dan selain itu beliau juga memberi pesan bahwasannya dalam membuat logo harus menunjukkan kewibawaan atau kebesaran Nahdlatul Ulama, bahwasannya Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang besar. Kemudian di dalam logo Nahdlatul Ulama, di dalam proses pembuatannya, Kiai Ridwan Abdullah itu sangat sulit, tidak mudah dalam menentukan atau membuat bagaimana saya membuat logo Nahdlatul Ulama yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Sebulan demi bulan, hari demi hari beliau lewati, bahkan sampai beliau mengutus seluruh keluarganya untuk tidak masuk ke dalam kamarnya, karena di dalam kamar beliau membuat ratusan sketsa agar bagaimana caranya bisa membuat logo Nahdlatul Ulama sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya setelah lama tidak menemukan dan muktamar kedua Nahdlatul Ulama sudah di depan mata, akhirnya beliau memutuskan untuk istikharah menggunakan sholat. Setelah beliau melakukan sholat istikharah, kemudian beliau bermimpi, dan di dalam mimpinya beliau itu dikelilingi, di dalam mimpinya beliau dikelilingi oleh ada sebuah jagat yang dikelilingi oleh 9 bintang. Kemudian beliau langsung melukisnya. Setelah itu Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengutus Kiai Ridwan Abdullah untuk mentasyahkan logo tersebut kepada Kiai Nawawi Sidogiri. Kemudian oleh Imam Nawawi Sidogiri diutus untuk menyantumkan ayat, yaitu wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu ke dalam lambang tersebut, ke dalam logo Nahdlatul Ulama tersebut. Di dalam logo Nahdlatul Ulama terdapat 9 simbol. Yang pertama yaitu bola dunia. Bola dunia ini menunjukkan bahwa tempat manusia berasal dan tempat manusia untuk tinggal. Kemudian ada tali tambang. Tali tambang ini menunjukkan tali persaudaraan. Kemudian di sini juga ada tali simpul. Tali simpul yang bagian bawah itu menunjukkan tali vertikal antara makhluknya dengan Allah. Kemudian tali yang lainnya menunjukkan garis horizontal sesama manusia. Kemudian di sini ada gambar peta Indonesia. Kenapa kok peta Indonesia? Karena Nahdlatul Ulama itu berdiri, Nahdlatul Ulama itu berjuang di Indonesia, dan bentuk kecintaan Nahdlatul Ulama kepada Indonesia. Selanjutnya di sini ada bintang. Bintang berjumlah 9. Yang 5 itu yang satu yang paling besar menunjukkan
lambang Rasulullah SAW. Yang 4 itu menunjukkan Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Kemudian 4 bintang yang lainnya menunjukkan 4 imam madhab, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan juga Imam Hambali. Jumlah ke-9 bintang itu menunjukkan jumlah wali songo. Terus di sini tulisan Arab itu digunakan atau menunjukkan lambangnya Nahdlatul Ulama. Tulisan yang berwarna hijau itu menunjukkan warna logo. Warna hijau itu menunjukkan warna logo. Kemudian tulisan Nahdlatul Ulama ditulis dengan warna putih untuk melambangkan kesucian. Di sini juga ada Banom atau badan otonom yang terdiri dari yang pertama muslimat. Muslimat itu diperuntukkan untuk seluruh perempuan Nahdlatul Ulama. Muslimat ini didirikan pada tanggal 29 Maret 1946. Kemudian ada organisasi Fatayat. Organisasi Fatayat ini diperuntukkan untuk perempuan Nahdlatul Ulama, tapi diperuntukkan bagi wanita maksimal umur 40 tahun. Fatayat juga didirikan pada tanggal 24 April 1990. Kemudian ada organisasi IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Maksimal ini bagi perempuan maksimal umur 27 tahun. IPPNU ini dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1995. Kemudian ada organisasi yang namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini diperuntukkan untuk para laki-laki Nahdlatul Ulama maksimal umur 27 tahun. Yang mana IPNU ini atau IPNU ini dilahirkan pada tanggal 24 Februari 1954. Kemudian PMII atau Pelajar Mahasiswa Islam Indonesia itu diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa Nahdlatul Ulama dan didirikan pada tanggal 17 April 1960. Terus yang terakhir yaitu GP Ansor, diperuntukkan untuk para laki-laki maksimal umur 40 tahun dan didirikan pada tanggal 24 April 1934. Yang terakhir yaitu hierarki. Di sini hierarki ada 8, ada 7. Yang pertama yaitu PBNU. Singkatannya yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, organisasi ini pada tingkatan nasional. Kemudian PWNU itu singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang berorganisasi pada tingkat provinsi. Kemudian PCNU yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang berorganisasi di tingkat kabupaten. Kemudian MWCNU yaitu Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama, yaitu berorganisasi di wilayah kecamatan. Kemudian PRNU yaitu Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang berorganisasi di wilayah desa. PARNU Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama yang berorganisasi di wilayah dusun. Kemudian yang terakhir yaitu PCINU yaitu Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama yang berorganisasi di luar negeri. Sekian penjelasan tentang Aswaja An-Nahdliyah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun keterangan yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.